Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kabaran Bapak sekalian, semoga semuanya kita dalam lindungan Allah dan juga semuanya kita berada di dalam hidayah dan juga ampunan daripada Allah. Amin. Hari ini adalah pertemuan kedua bimbingan kesiswaan. Hari ini akan sedikit Bapak mengingatkan, mengulang-ulang untuk Bapak sendiri dan juga mengingatkan adik-adik Bapak, mengingatkan anak-anak Bapak akan pentingnya sebuah niat di dalam kita menuntut ilmu. Ketika kita menuntut ilmu, ini harus diperhatikan ada 4 niat di ketika kita mau belajar. Yang pertama, kita mengharap ridha daripada Allah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita belajar itu untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita dan juga pada orang-orang di sekitar kita. Ini adalah yang kedua. Sedangkan yang ketiga, menegakkan syiar agama. Ini harus kita pahami, menuntut ilmu itu berarti kita menegakkan syiar agama yang Allah perintahkan kepada kita. Baik itu ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Tujuan kita mencari ilmu, ingat, mencari ilmu itu adalah perintah Allah. Talabul ilmi faridatum kulli muslim wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi orang muslim laki-laki itu dan juga muslim perempuan. Berarti ketika kita mencari ilmu itu kita menghidupkan syiar agama. Ketika kita sudah malas pergi ke madrasah, sudah malas belajar Al-Quran, sudah malas belajar ngaji dan lain segalanya, berarti itu kita menghancurkan agama. Ini yang sangat bahaya. Dan juga niat kita setelah kita berniat untuk syiar agama, niat satu lagi untuk menjaga kelangsungan agama. Apabila kita tanpa belajar, agama ini akan kacau. Tanpa belajar, kelak nanti kita waktu kita ibadah itu tidak akan Allah terima. Karena walaupun benar ibadah kita sama, rukunnya sama seperti orang yang belajar, syaratnya sama, tapi kalau kita tidak menuntut ilmu, maka tetap Allah tidak akan menerima amal ibadah yang kita lakukan. Baik anak Bapak sekalian, hari ini ada 2. Jadi satu lagi, setelah kita berniat tersebut, ada syarat kita untuk mendapat ilmu. Sebagaimana di dalam sebuah kitab ulama, Syekh Ad-Narnuzji, beliau berkata dalam kitab Ta'lim Ta'lim, ada 6 syarat yang harus ada pada orang-orang yang menuntut ilmu. Maka apabila ini tidak ada, mustahil dia akan memperoleh ilmu. Syarat yang pertama adalah cerdas. Yang kedua, bersungguh-sungguh. Yang ketiga, sabar. Yang keempat, biaya. Yang kelima adalah ridha guru, bimbingan guru. Dan yang keenam, lama waktunya. Dia ada 6 perkara
Yang pertama adalah kecerdasan. Kecerdasan itu ada dua. Ada memang kecerdasan yang Allah berikan langsung kepada kita, seperti kuat ingatannya. Ada kecerdasan itu yang harus dia dilatih, harus usaha, harus mengulang-ulang dan mengulang-ulang. Maka dia akan teringat. Inilah yang ada pada kita sekarang ini. Kita harus berusaha, harus yakin. Ini yang pertama. Yang kedua, bersungguh-sungguh kemauan yang tinggi. Tanpa ada kemauan yang tinggi mustahil kita akan sukses belajar. Ingat pepatah Arab pernah berkata, man jada wajada. Kalau kita bersungguh-sungguh, pasti kita akan mendapatkannya. Begitu juga dengan ilmu. Sungguh-sungguh kita belajar, mengulang-ulangnya, memperhatikannya dan lain segalanya, maka yakinlah kita akan sukses dunia dan akhirat. Yang ketiga, sabar. Ini kita apalagi sekarang dalam keadaan wabah COVID, belajar di rumah dengan video, dengan berbagai macam alat elektronik. Sabar. Walaupun kadang-kadang jenuh, jangan. Tidak boleh. Ini adalah sebuah ujian bagi kita. Harus kita lalui dengan kesabaran. Tanpa ada sabar dalam belajar, maka sungguh kita tidak akan berhasil. Orang yang cerdas, siapa mereka? Orang-orang yang dia terus belajar. Itu adalah orang yang cerdas. Sekali lagi Pak katakan, orang yang cerdas adalah orang-orang yang mereka selalu belajar. Siapapun dia, termasuk Bapak, termasuk anak-anak Bapak sekalian. Yang keempat adalah biaya. Ini kita perlu biaya. Kita baca kitab-kitab ulama. Imam Hanbal menghabiskan seluruh hartanya untuk mencari ilmu. Dan juga banyak ulama-ulama yang lain. Hingga tersisa hanya tinggal bajunya saja, hartanya semuanya ludes. Dijual. Untuk apa? Untuk mereka mencari sebuah hadis, untuk mereka mencari sebuah nasihat, untuk mereka mencari sebuah ilmu. Makanya salah satu syarat dalam menuntut ilmu adalah biaya. Dan selanjutnya adalah yang kelima, bimbingan guru. Mustahil kita akan belajar tanpa ada guru. Orang yang belajar dia tiada guru, gurunya syaitan. Terlebih-lebih ini adalah agama. Kalau ilmu agama tanpa ada guru mereka belajar, pasti syaitan gurunya. Akan salah dia, akan tersesat dia. Makanya kalau untuk agama, cari guru, cari ustaz. Belajar kepada mereka. Teruslah belajar. Belajar itu tiada henti. Apalagi itu adalah ilmu agama. Bimbingan guru sangat penting untuk kita. Baik dalam segala hal. Yang terakhir, lama waktu menuntut. SD ataupun madrasah ibtidaiyah kita 6 tahun. Masuk SMP atau MTS 3 tahun. Masuk MAN atau SMA 3 tahun. Jumlah semuanya 12 tahun. Apakah itu cukup? Tidak sebenarnya. Harus menuntutlah semasih Allah memberikan hayat kehidupan kepada kita. Pernah suatu hari seorang ulama besar ditanya oleh muridnya, "Wahai Syekh, seandainya Allah memberikan umur bagimu yang sangat panjang, kemana akan engkau gunakan?" Maka Syekh tersebut menjawab, "Akan saya gunakan untuk menuntut ilmu." Baiklah anak Bapak sekalian, inilah nasihat yang dapat Bapak berikan. Semoga bermanfaat untuk Bapak dan juga untuk kita semua. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.